Membuat cas aki sederhana dengan bahan trafo seperti ini ya. Ini adalah trafo 5 ampere dengan keluaran single ya. Single tidak CT ya. Ini single pas yang beroutput atau keluaran outputnya di sekundernya ini 13,5 volt dan menghasilkan output sekitar 16 volt. Apakah bisa untuk mencas aki yang 12 volt? Saya bilang bisa ya. Nah, untuk bahan-bahannya apa sih yang digunakan untuk membuat cas aki yang paling sederhana? Di sini yang tentunya yang kita butuhkan adalah sebuah trafo ya. Trafo ini harus mempunyai keluaran output minimal 12,5 volt atau 12 volt juga bisa. Yang kedua adalah dioda. Nah, di sini saya memakai dioda jenis ultrafast seperti ini ya. Ini dioda ini bentuknya seperti transistor ataupun seperti Toshiba, kakinya 3 ini, tapi ini adalah dioda ya. Ini bukan MOSFET ataupun transistor. Ini dioda di mana kaki pinggir-pinggirnya itu adalah anoda dan kaki tengahnya ini adalah katodanya. Saya memakai 2 biji ya. 2 biji. Mau memakai dioda jenis apapun tentunya bisa ya. Tentunya bisa. Dan di sini saya kasih juga elko. Nah, ini banyak sekali jadi permasalahan di dunia cas aki, dimana di cas aki yang dijual di pasaran yang memakai trafo besar-besar itu, kenapa tidak ada trafonya? Nah, yang jadi masalah di sini, jika kita menggunakan trafo kecil untuk cas aki yang kapasitasnya 35 ampere ataupun aki mobil, saya sarankan untuk memakai elko. Karena apa? Karena kalau kita memakai elko di sekundernya atau di keluaran output 16 voltnya, nah ini mengantisipasi trafonya tidak panas ya. Kalau kita tidak pasangi elko ini, yang ada nanti jadi panas ya, jadi panas trafonya dan diodanya. Nah, ini adalah salah satu proses berpikir untuk mengakali supaya trafonya tidak panas. Nah, kemudian di sini saya memakai rangkaian AutoCAD atau biasa disebut otomatis cas aki ya. Nah, otomatis cas aki ini banyak sekali sudah dijual di pasaran ya. Ini adalah modul otomatis cas aki yang bekerja di tegangan 6 sampai 60 volt. Jadi mau pakai sistem cas aki 12 atau 6 volt, 12, 24, 36 dan 48 bisa ya. Tentunya bisa, tinggal kita program saja. Keunggulannya memakai cas aki ini, kita tidak perlu khawatir jika kita lupa mencas aki, kita tidak cabut colokan stekernya seperti ini. Maka cas aki ini pun akan auto cut dan tentunya arus yang dari trafo tidak akan mengalir ke aki terus menerus karena diputus oleh relay yang berada di sini ya. Nah, relaynya di sini memutus tegangan akinya. Jadi tidak akan khawatir trafo rusak atau panas berlebih ataupun aki roswak ya, karena pencasan yang terlalu lama. Jadi untuk memprogramnya ini gimana caranya? Di sini kan ada 4 konektor ya. Ada 4 konektor di sebelah sini. Di sini ada 4 konektor ya, 1 2 3 4. Di sini adalah input. Input itu yang kita ambil dari arus keluaran regulator atau arus keluaran dari trafo yang 16 volt, kita masukkan sini. Sini plus, sini min, dan sini untuk ke baterai. Saya kasih contoh seperti ini ya. Saya kasih contoh seperti ini. Ini ada aki ya, aki. Ini yang negatifnya atau minnya dan ini plusnya. Ini kondisi belum kita colok ke PLN ya, belum kita colok ke listrik. Nah, jadi begini ya. Nah, jadi kita zoom dulu. Nah, ini kan terbaca ya. Ini selain untuk indikator pengisian, ini juga bisa untuk indikator pengecekan aki. Akinya berada di berapa volt. Ini kan berada di 13. Nah, untuk penyetingannya kita tekan yang sebelah sini. Nah, ini adalah settingan bawah. Jadi settingan mulai pengisian dari 10 volt ya. Jadi jika aki drop 10 volt ini bisa mengisi. Untuk settingan atasnya AutoCAD-nya, pembatasan arusnya atau pembatasan volt ditekan sebagian sampai berkedip. Kita setting di 13,8 aja karena aki itu idealnya 13,8 ya, aki 12 volt. Nah, ini sudah ya, sudah. Di sini lampu bertanda merah. Ini lampu tanda merah.
menandakan bahwa pengisian sedang bekerja. Kita colok ya. Ini indikator yang sini on, ini off. Ini adalah indikator untuk trafo. Nah, ini sudah berkedip ya, menandakan pengisian berjalan, dan ini nantinya akan naik ya jika sudah mencapai 13,8 yang kita program, maka otomatis akan berhenti ngecas. Dan ini ada cut off ya, ini cut off, ini tidak akan melakukan pengecasan lagi. Nah gitu ya dulur-dulur. Jadi memang akinya ini sudah full ya, sudah full, dan itu adalah salah satu inisiatif saya untuk memakai modul ini agar aki yang saya cas, jika saya lupa tidak mencabut aki ataupun mencabut colokan listrik, maka akan terjadi aman-aman saja. Nah, terus berapa idealnya lama waktu pengisian aki? Nah, kita rumuskan saja. Jika kita memakai trafo 5 ampere, jika kita mengisi aki yang kapasitasnya seperti ini adalah kapasitas 12,5 Ah atau 12,5 ampere ya. Nah, jika kita memakai mengecas 12,5 ampere, jika kita menggunakan trafo 5 ampere murni ya, 5 ampere murni yang saya katakan ini ya, bukan 5 ampere yang biasa. Jadi kita bagi dua dulu, 12,5 anggaplah 6,2,5. Jadi waktu pengisiannya yaitu sekitar 6 jaman untuk kategori aki 12 ampere. Jadi memang lama ya, memang lama karena kita membuat aki, cas aki itu cas aki yang tidak akan merusak aki. Karena kalau cas aki yang fast charging itu dayanya digedor terus untuk masuk ke aki, yang hasilnya sel di dalam aki ini akan mengalami kerusakan ya, akan sebagian rontok jika tidak kuat. Maka pengecasan yang betul-betul bagus adalah pengecasan yang low ya, atau yang rendah ya, yang rendah. Jadi tidak akan merusak tatanan sel dari aki. Oke dulur, mungkin bermanfaat bagi dulur-dulur semua yang mau ngerakit cas aki seperti ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.